Hari ini gue lagi ngobrol lagi sama mentor gue. Jujur, kadang love hate relationship sih sama mentor gue ya. Karena beliau ini adalah orang yang memandu gue dari orang yang jauh lebih baik dari sisi profesional sama dari sisi personal. Tapi ternyata perkembangan di tengah-tengah itu selalu tidak nyaman nih dibuatnya gitu. Tapi ternyata mungkin itu adalah hal yang dibutuhkan. Makanya kadang nih gue sama mentor gue nih, itu sering ada bisa dibilang ketidaksetujuan ya dalam berbagai hal. Oke, makanya hari ini kita mau akan diskusi panjang mengenai bagaimana seorang itu bisa atau perlu berkembang dalam sisi profesional maupun secara personal. Bersama mentor gue Sandi. Set, maju. Sabar, Pak. Sehat. Iya. Oke. Semangat dong, bro. Semangat gue. Semangat ya. Semangat gue. Masih pagi nih, jangan sampai bulan puasa menurunkan semangat dan motivasinya kita, bro. Oke? Oke. Yes, jadi lo adalah mentor gue, San ya, yang mungkin udah mendampingi gue dari orang culun jadi orang yang sedikit tidak culun lah ya. 2019? 2018 malah kayaknya. 18 ya? 18 sampai sekarang. Lama juga ya? Iya. Jadi perpindahan dari culun ke lumayan gak culun tuh lumayan panjang kan, setahun. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke segmen pertama nih, gue mau sedikit nanya sedikit lah. Oke. Basically lo adalah mentor gue kan. Gue yakin lo pasti punya mentor juga lah. Betul. Dan gue juga sedikit banyak juga kenal dengan mentor lo juga. Tapi gue mau nanya dong, menurut lo sebenarnya hubungan mentorship itu tuh pertama penting atau enggak, perlu atau enggak, dan bagaimana cara orang itu menanggapi mentornya lah gitu sebagai mentee. Oke, kalau dibilang penting banget jawabannya. Karena kalau kita punya mentor itu bisa dibilang kita nyolong experience. Kan ada yang bilang kayak gini, orang bodoh tuh nggak belajar dari kesalahan. Kalau orang pinter itu belajar dari kesalahannya dia. Orang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain. Nah, dengan kita punya mentor, itu tuh kita bisa nyolong experience hal kayak gitulah pokoknya. Jadi kita nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu kan. Jadi menurut gue penting banget. Nah, kalau bisa ngomongin masalah hubungannya, tentu saja tuh namanya hubungan dua orang kan pasti tukeran value ya. Jadi jangan dikira itu kalau bisa kita punya mentor, cuman mentornya doang yang ngasih value kita. Tapi sebenarnya juga banyak hal yang mentor pelajari dari ya mentinya dia lah gitu kan. Contoh kayak gue sama mentor gue, ya gue banyak banget belajar gitu ya bagaimana tentang jadi seorang profesional yang baik gitu kan. Tapi di sisi lain juga ya dia juga pasti belajar bagaimana ngelit orang gitu ya, sedikitnya lewat gue gitu kan. Dan ya gue juga coba support dengan kemampuan yang gue milikin, waktu yang gue punya, usaha yang gue punya buat support apa yang dia kerjain juga gitu ya. Jadi in the end juga hubungannya antara mentor dan mentee pasti simbiosis mutualisme gitu kan. Itu sih kurang lebih. Iya. Tapi berarti berarti kan hubungannya bisa bilang resiprokal ya. Lu mentee bisa belajar dari mentor, mentor juga bisa belajar dari mentee. Berarti kalau misalnya ada ketidaksesuaian pada suatu ide gitu, nggak apa-apa berarti untuk saling debat atau gimana gitu menurut San? Nah gini, namanya hubungan manusia gitu ya, itu nggak mungkin ideal semua gitu. Pasti seideal-idealnya seseorang, sakinah mawaddah sebuah keluarga gitu ya, pasti ada perdebatan di situ. Dan itu sama sekali nggak masalah gitu ya. Gue pun juga sama mentor gue, dan Telo juga bilang sama gue juga kita sering berdebat gitu ya terhadap beberapa hal. Dan menurut gue nggak ada masalah selama memang visi dan value itu sama gitu kan. Fondasi mentor dan mentee menurut gue yang paling penting adalah kesamaan visi dan juga value gitu kan. Kalau emang itu udah sama, terlepas ada perbedaan dalam proses berkembangnya gitu ya, menurut gue juga nggak ada masalah gitu kan. Ya yang penting kita sama-sama menyikapi dewasa. Kalau itu emang bukan kayak misalnya ada sebuah perdebatan nih, bukan berarti kayak si salah satu tuh saling membenci atau nggak suka. Ya kita emang nggak setuju di bab itu aja gitu kan. Tapi secara keseluruhan kita emang admire each other dengan kelebihan masing-masing gitu ya tentunya. Gitu. Berarti kunciannya itu visinya harus sama berarti ya? Visinya sama, value-nya sama, apa yang saya benar juga sama. Basically secara umum ya, selain nilai kehidupan itu juga ya mirip-mirip lah gitu. Berarti gue ngeliat karena ini akan pasti ada perdebatan gitu ya, mentor dan mentee ini kita sempitin di mentor dan mentee lah ya. Berarti karena ada banyak fase di mana orang itu harus accept sesuatu, berarti dalam mencari mentor ataupun mencari mentee itu ego tuh harus sangat diturunin berarti sana. Sebenarnya tergantung sih ya. Jadi namanya berhubungan tuh kan, balik lagi satu halnya tuh value-nya harus sama gitu. Kalau emang ternyata ketemu mentornya atau mentee-nya yang memang tidak suka terlalu konflik gitu kan, itu kan juga bukan sesuatu yang dipaksakan gitu. Cuma kalau misalnya emang ternyata dua-duanya sepakat gitu ya, memang
apa namanya membangun ego itu adalah hal yang positif gitu kan, ya sebenarnya nggak ada masalah juga. Tapi dalam konteks ini membangun ego bukan gede-gedean ego ya, tapi lebih ke best idea wins, which is kayak lu pasti bakal ngadu pemikiran gitu ya. Contoh kan gue juga mentor gue ngebangun perusahaan gitu. Dalam kita nge-develop culture-nya, dalam nge-develop sistemnya, pasti kan juga ada perdebatan dan perbedaan di situ gitu ya. Tapi in the end kan best idea wins gitu, nggak mulu-mulu kayak mentor gue juga selalu benar gitu kan, atau gue selalu salah gitu ya, nggak juga. Ya karena juga gue millennials gitu kan, tim gue millennials, gue bisa kasih perspektif yang mungkin mentor gue nggak bisa kasih gitu. Oke. Oh, demokratis sekali berarti ya mentor dan Ya tergantung lah, itu kan tergantung hubungannya kayak gimana gitu. Betul. Makanya kan karena cocok jadi ngeklop gitu kan. Betul. Makanya kan harus lihat dari kecocokannya dulu nih, satu value gak, satu visi gak gitu kan. I see. Apa yang mau dikejar bareng gitu. Best idea wins ya itu. Best idea wins for sure. Itu yang menurut gua selain dibutuhkan dalam hubungan mentorship, itu dibutuhkan di Indonesia menurut gua. Iya. Kalau di Indonesia tuh yang banyak suaranya yang menang. Betul, yang populer ya. Yang populer. Jadi nggak selalu yang terbaik itu menang gitu kan. Betul. Ya, tapi yang dirasa tepat gitu ya buat masyarakat. Dirasa ya di highlight nih. Tepat buat masyarakat itu yang biasanya menang gitu. I see. Jadi tergantung kualitas masyarakatnya bro. Kalau saya di Indonesia ya. Oke. Nah ini menarik nih. Ini berarti ngomongin politik lagi, jadi kan jadinya lumayan di fase. Sebenarnya politik sama people development menurut gue lumayan mirip dalam arti. Pasti dong. Sebenarnya semua hidup kita tuh berpolitik bro. I mean orang tuh ngomongin politik itu selalu related dengan partai politik gitu ya, kebijakan publik, nggak juga gitu kan. Politik itu kan, ya gue bukan orang politik sih, gue nggak bisa ngertiin bahasanya dari Yunani apa gitu ya. Cuman yang gue pahami adalah, ya politik itu adalah sebuah interaksi sosial gitu ya, antar manusia gitu kan. Kayak, lu juga kalau bisa membuat sebuah strategi dalam perusahaan, biar itu di-accept gitu ya, lu akan melakukan skema politik gitu kan. Lu bikin pitch deck apa, lu mungkin influence siapa gitu ya, buat dapat dorongan supaya lu disupport gitu ya, idenya menang di perusahaan, itu kan politik juga gitu ya. Jadi kayak ya it's normal things dalam bersosial gitu ya. Nah makanya kalau ngomongin politik itu nggak ada habisnya gitu ya, seru. Mau ngomongin skala kecil skala besar itu enak banget buat dibahas. Betul. Nah, aduh gatel ya, tapi kita coba masukin ke people development dulu. Nah, kenapa tadi gue bilang politik dan people development itu mirip ya? Karena basically metode bisa beda, cara bisa beda, tapi selama akhirnya people terdevelop, politik berjalan, atau bisa dibilang ya organisasinya itu berkembang, bisa dibilang benar atau salah tuh jadinya abu-abu banget nih. Gak ada satu jawaban benar nih, Ya. itu benar gitu. Kayak misalnya demokrasi kan ya meskipun itu yang paling diadaptasi saat ini, yang mungkin paling cocok di Indonesia, cuman banyak juga flaws-nya kan, gitu. Sama juga dengan berbagai metode people development nih, yang akhirnya gue sebagai background psikologi tuh banyak banget metode-metodenya. Nah tapi di podcast ini kita ngebahas mengenai positif keras nih bro. Nah ini ada dua kata yang menarik ya, yaitu positif dan juga keras nih. Nah kenapa lu mengambil perspektif gitu ya, ide utama bahwa berkembang tuh harus positif dan harus keras gitu? Oke, jadi tiap kata dia punya makna masing-masing gitu ya. Kenapa akhirnya positif? Karena gue percaya nih, sebagus apapun strategi dan juga sebuah pemikiran gitu ya, konsep yang kita buat, tanpa adanya energi positif gitu kan, buat eksekusinya itu nggak akan kejadian gitu ya. Makanya dalam kondisi segelap apapun, dalam kondisi apapun gitu ya, ya keyakinan terhadap hal positif gitu ya, itu jadi penting buat diinstal ke dalam setiap orang supaya dia punya kekuatan buat melaksanakan strategi yang dia buat. Makanya gue menggunakan kata positif gitu ya. Dan kenapa kayak keras? Keras ini sebenarnya dari suara yang keras gitu ya, bukan teriak-teriak gitu kan. Tapi gini bro, lu sepakat gak sih di Indonesia itu basically banyak banget orang baik dan juga pintar sebenarnya. Banyak banget menurut gue. Kita tuh dibilang sebagai negara paling dermawan, walaupun juga katanya paling korup. Tapi dermawan gitu kan. Paling derimo ya. Ya, terus juga paling ramah gitu ya. Terus juga kalau ngomongin kompetisi internasional gitu ya di bidang sains, kita menang terus bro. Iya. Kemarin tuh ada anak SD namanya Atut kalau nggak salah ya, dia juara juga tuh di apa namanya perlombaan internasional gitu ya, kalau nggak salah di matematika gitu. Nah itu kan terbukti kita pintar bro, dan juga baik gitu kan. Nah tapi sayangnya di Indonesia tuh kekurangan orang yang akhirnya mengaspirasikan suara dengan lantang dan juga keras, terutama suara-suara kebaikan dan suara-suara positif gitu ya. Sehingga akhirnya banyak
lebih banyak buzzer gitu kan, lebih banyak bot yang ngomong gitu kan, buat menangkan sebuah opini yang mungkin sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu kan, nggak positif-positif banget gitu ya. Makanya dari kemarin gue buat konten tuh, gue udah berapa bulan ini fokus buat konten buat menyuarakan apa yang ada di otak gue gitu ya. Nah cuman memang gue masih belum klik nih sama konsep yang kemarin-kemarin gitu ya. Akhirnya gue create sebuah premis positif keras gitu ya, supaya gue pengen bawain kontennya dengan suara yang lebih keras lagi, yang lebih lantang, lebih frontal gitu ya, supaya orang-orang lebih dengar ya pemikiran-pemikiran satu dari sekian orang gitu Indonesia yang banyak gitu yang bisa menyuarakan hal-hal baik. Jadinya negara ini bisa lebih baik lagi, dan akhirnya people, orang-orang di dalamnya juga bisa naik kelas bro, dari pemikirannya yang mungkin masih dulu ya cukup konvensional gitu ya, sekarang bisa maju lagi lah gitu harapannya. Oke, menarik. Nah itu positif berarti berkaitan sama energinya. Betul. Harus positif gitu ya. Positif. Keras tuh artinya harus berani bersuara, harus berani menyuarakan pendapat. Benar. Ya. Jadi menyuarakan kebaikan bro. Betul. Wow. Ya bisa dibilang berjuang juga berarti ya, sebuah gerakan perjuangan, for sure. Perjuangan ya. Gerakan perjuangan buat akhirnya mengedukasi orang-orang gitu kan. Gue rasa nggak cukup lah 1-2 tokoh doang gitu yang akhirnya menyuarakan kebaikan gitu ya. Kita perlu sebanyak-banyaknya orang yang dari level terkecil sekalipun gitu ya. Even gue bukan siapa-siapa gitu ya, tapi gue rasa itu adalah kewajiban kita yang paham gitu buat menyuarakan segala hal baik gitu ya di Indonesia. I see. Kita mulai dari positif dulu berarti ya. Yes. Positif. Berarti yang gue tangkap adalah berarti energi positif itu membuat lu selalu mau gerak, mau jalan. Ya. Optimis, yakin. Optimis berarti ya. Optimis, yakin. Nah, karena soalnya ada orang-orang yang termotivasi sama fear, San. Fear, oke. Nah, menurut lu energi yang lebih baik orang bentuk ada apakah motivasi atau energi yang berbasis fear atau berbasis optimisme? Oke. Di dunia people development, gue belajar memang benar salah itu selalu abu-abu yang lo bilang gitu ya. Karena gue percaya yang paling benar pasti kitab kita masing-masing, kitab suci gitu kan. Kalau ngomongin value buat manusia itu emang ya banyak perdebatan lah, abu-abu gitu bahasanya. Tergantung mungkin culture di perusahaannya atau di lingkungannya segala macam. Cuman dalam konteks konten yang kita buat gitu ya, gue pengen kita terang aja gitu, hitam putih aja. Karena ya gue rasa ini konten kita gitu ya, suka-suka kita dong, kita mau buat apa, ngomong apa gitu kan. Nah, tadi ngomongin apa tadi? Sorry. Ngomongin positif, basisnya itu apakah fear atau fear atau optimisme gitu ya. Harapan. Menurut gua kalau misalkan yang bagus itu pasti based on optimism, based on goals, based on purpose gitu ya. Kenapa? Simple banget, karena kalau ngomongin based on fear itu someday itu bisa hilang, Pak. Contoh gini misalkan, ini pengalaman gue pribadi lah. Gue tuh dulu takut banget, bukan takut ya, gue tuh nggak pengen banget keluarga gue tuh miskin. Kebetulan orang tua gue bukan yang berada gimana-gimana gitu ya. Nah tapi ketika hari ini alhamdulillah setelah berproses, gue berhasil mengangkat derajat keluarga gue nih. Segala kebutuhan sudah terpenuhi gitu ya. Mereka udah nggak hidup susah seperti dulu yang dari bulan-bulan tuh bingung dari mana duitnya gitu kan. Nah kalau emang motivasinya by fear doang, udah dong selesai. Gue tidak termotivasi lagi gitu kan, karena fear gue udah hilang. Masa lu nyari-nyari fear sih aneh banget ya, takut gue lagi dong, takut gue lagi ya enggak gitu ya. Ujung-ujungnya yang lo ngasih adalah by purpose gitu kan. Dan by optimism kita akhirnya ngedesain sebuah purpose gitu ya yang memang tinggi, sehingga gak gampang kita kejar juga, dan itu akan membuat drive kita tuh terus bergerak maju dan maju terus gitu bro. Jadi bagusnya pasti based on optimism. Oke. Soalnya banyak lah di luar sana kan ngomongin mengenai hustle culture dan segala macam. Ya di bisnis pasti ada aja lah orang yang mengajarkan bahwa kalau lu mau gerak, lu harus ada fear-nya. Makanya seringkali bisnis yang dijalankan adalah yang udah ngeluarin modal banyak gitu, udah ada investor udah mengeluarkan banyak hal lah gitu, ada banyak yang dikorbankan sehingga akhirnya mau jalan gitu. Apakah itu menurut suatu hal yang tepat atau sebenarnya harus kayak gitu kok gitu untuk berbisnis gitu? Apakah motivasinya harus selalu eksternal atau justru yang lebih kuat itu dari internal gitu? Ya, gue akan ngejudge gitu ya. Gue bukan orang yang bisa ngejudge benar salah gitu kan. Gue bukan profesor, gue bukan dokter gitu ya. Tapi kita ngomongin data aja deh. Kalau tadi Ibnu ngebahas tentang bisnis yang di-invest gitu ya. Secara di permukaan kita lihat di berita, berapa persen yang berhasil, berapa persen tidak berhasil. Kita ngomongin startup deh. Startup? Ya. Ya majority nggak berhasil. That's it. Kenapa? Karena ya balik lagi ya, ketika fear-nya udah hilang gitu kan, ya motivasi juga hilang gitu ya. Ya yang lolosnya adalah motivasi yang kita gerak ke depan gitu ya, bener-bener real
personal purpose gitu kan, dan purpose ini unik kok, nggak harus yang selalu mulia kok gitu ya. I see. Yang sangat egois dan spesifik juga nggak masalah gitu ya, yang penting sangat personalis buat kita tuh menggerakkan gitu. Dan balik lagi ngomongin hustle culture ini gitu ya, ya bagus gak sih gitu ya, yang menurut gue bagus-bagus aja kok gitu kan. Sekarang lihat deh, berapa persentase orang gitu ya yang akhirnya tidak hustle dan sukses. Gua sendiri sih di circle gua belum menemukan orang yang tidak hustle dan benar-benar sukses di atas rata-rata. Gue paham banget gitu ya, ini banyak tren work-life balance dan lain sebagainya gitu ya. There is nothing wrong with that. Tapi yang problem adalah ketika lu punya sebuah tujuan, tapi prosesnya itu mengkhianati tujuan lu. Oke. Lu pengen kaya, tapi lu kerjanya santai, nggak make sense menurut gue. Itu yang salah. Cuma kalau misalnya emang lu nggak pengen kaya, nggak pengen berhasil, yang gimana-gimana, cuma pengen sekedar hidup aja, lu santai, hidup lu nggak salah berarti. Karena inline. Sesat pikiran itu mirip kayak jadi CEO startup itu harus DO gitu, harus apa namanya, nggak harus kuliah, sekolah nggak penting. Lu tau gak sih di Silicon Valley itu CEO itu 90% lebih background itu S2 Pak di Silicon Valley. Betul. Jadi ya kita ngomong based on data aja gitu kan ya. Ya jangan kayak wah ini kayaknya keren gitu ya, atau mungkin sangat-sangat inspiratif gitu ya. Work-life balance tapi bisa sukses. Berapa persen yang kayak begitu? Dikit gitu kan. Mungkin ada cuman berapa persen gitu ya. Betul. Gitu, bro. Berarti istilahnya kita nggak bisa lah ya menstandarkan IP 2,7 tuh IP 27 aja, di IP 2,7 aja bisa jadi menteri gitu, maksudnya nggak boleh kayak gitu ya. Nggak bisa sih menurut gua ya. Gue juga kecil IP-nya bro. Ya berarti nggak boleh. Gini, cuma gua paham kalau konteks itu kan sebenarnya orang tuh ngelihat dalam konteks menteri atau pejabat publik gitu ya, ini kan simbol negara bro. Betul. Simbol negara kadang tuh multidimensi yang dinilai gitu ya. Tapi it's not necessarily apakah itu ngaruh ke resultnya belum tentu sebenarnya gitu. Cuma sebagai simbol jadi kelihatan penting. Ini disclaimer dulu ya. Oke. Kita ngomongin mengenai optimisme. Bagaimana cara orang bisa konsisten optimisan? Karena gue paham nih di zaman sekarang terutama kan gue Gen Z lah ya, Gen Z tipis-tipis nih. Oke. 26 lah ya, mentok Gen Z 98 lah. Nah, kita itu sangat terpapar sama sosial media. Which is sosial media itu sangat mudah untuk membuat lo itu membandingkan diri sama orang lain. Dan sosial media itu majority ternyata fake kan, maksudnya tidak. Ya ada bukunya kok. Betul. Ada bukunya. Nah, gimana cara orang tetap bisa optimis lah ya dengan dirinya dia, dengan goalsnya dia, sementara dia sangat ada di lingkungan yang mudah membuat dia membandingkan diri dengan diri orang lain, dan berita-berita di luar sana tuh sangat banyak beredar ya. Ini ngomongin politik ekonomi, yang itu menjadi bikin anjir pesimis nih gitu. Oke. Ini gue coba lebih border scope-nya dulu ya. Yang mungkin orang sekarang mereka yang ngelihat kayak, anak muda sekarang mau 20-an sukses-sukses banget gitu ya. Duh, sekarang gue 20-an belum jadi apa-apa nih, gitu kan. Kan itu informasi yang dikonsum ya gak sih? Atau kayak let's say kondisi negara gitu ya, geopolitik lagi kacau gitu kan, rupiah menurun dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu yang membuat akhirnya orang mungkin jadi pesimis gitu kan, ya gak sih? Nah, tapi yang kalau ngomongin consume information gitu ya saran gue sih kita consume information secara utuh dan secara penuh gitu kan. Kalau ngomongin kita ngebanding-bandingin diri gitu ya, banyak sebenarnya informasi yang memberikan kita juga data kalau misalnya sukses itu nggak harus mudah kok. Let's say kalau yang paling populer gitu ya, foundernya McD gitu kan, siapa Tim Cook kalau nggak salah gitu. Dia baru make it umur 50-60an bro. Itu ngambil franchise McDonald's Brothers gitu ya. Kalau nonton filmnya The Founders gitu kan, itu seru banget ya. Atau Colonel Sanders gitu ya, itu lebih tua lagi gitu kan. Atau siapa yang mau Harry Potter, J.K. Rowling. Bener ya, J.K. Rowling ya? J.K. Rowling. Atau investor paling terkenal tuh siapa? Yang sekarang udah di 90-an? Warren Buffett. Dia kecil udah nabung loh dia. Iya, cuman dia baru kaya banget. 70% tuh di usia 50-60-an. Benar gitu kan. Atau ada Barack Obama, dia jadi presiden umur 40-an, Donald Trump umur 70-an gitu ya. Maksud gua, kalau kita ngelihat secara timeline gitu ya orang emang bisa beda-beda banget kok. Nah, cuma maksud gua nih optimisme itu adalah bagaimana kita tuh dalam setiap harinya gitu kan, we are giving our best gitu ya. Our best
untuk bisa ngelakuin sesuatu maksimal dari kita melek mata sampai tutup mata gitu, sampai tidur lagi gitu kan. Nah, gue yakin gitu ya, Tuhan itu kan Allah kita gitu ya, itu punya plan terbaik buat kita. Ngomongin masalah timing juga itu adalah part of His plan gitu kan. Yang in the end, lu nggak akan tahu ikhtiar lu tuh hasilnya akan benar-benar meletaknya kapan gitu ya. Tapi percayalah, hasil tuh nggak akan benar-benar datang kalau kita nggak ikhtiar maksimal. Kalau kita tidak ngelakuin setiap hari itu dengan kalau bahasa gue living life to the fullest gitu ya. So keoptimisan itu sebenarnya lebih mengkonvert bagaimana kita punya energi buat ngelakuin segala hal di setiap harinya dengan semaksimal mungkin. Gitu. Ngomongin masalah hasil menurut gua, ya itu mah nomor 2, nomor 3 gitu kan. Karena tadi gitu, banyak orang juga contoh di luar sana kita bisa ambil gitu ya. Yang nggak ada isu kok kapan kita suksesnya. Ada orang jadi let's say Steve Jobs lah. Dia jadi founder umur 20-an gitu kan, meninggal umur 50. Gitu ya. Ada yang baru dilantik jadi pejabat gitu kan, nggak ada yang tahu bro besoknya kenapa gitu kan. Betul. Atau ada orang kayak yang baru make it umur 60-70, menurut gue ya udah gitu kan. Cuman kita sebagai manusia tadi ya, setiap harinya harus bisa hidup secara maksimal, jaga kesehatan, jaga makan, ikhtiar kita maksimalin, belajar, effort di pekerjaan dan bisnis kita gitu ya. Itu yang menurut gue satu hal kewajiban dan hal yang bisa kita kontrol day to day-nya. Itu butuh energi, Pak. Makanya positif ya. Harus positif gitu ya. Terus yakin setiap hari itu adalah sebuah berkah yang diberikan sama Allah gitu ya. Buat kita ngelakuin semaksimal mungkin. Oke. Ada 2 hal yang gue tanya berkaitan sama yang tadi lu bilang. Debatnya mana nih bro? Kita belum berdebat ini. Karena sejauh ini masih align nih. Oh masih align. Tapi kira mau berdebat gitu kan. Kayak gue gak bisa debat karena itu gue setuju juga. Oh iya. Jadi kalau misalnya gue akan berdebat, gue akan bilang enggak. Berarti kalian yang berdebat ya? Iya, di komen. Oke. Gitu. Soalnya ngebahas mengenai yang pertama dulu nih. Gue suka debat soalnya. Gue suka debat, dari dulu gue suka debat. Nah, dan mentor gue ngajarin gue buat berdebat, ngadu intelektualitas gitu ya. Karena base idea win tadi gitu ya. Betul. Kalau misalnya emang lawannya jago, ya udah kita harus pro juga gitu kan. Betul. Cuma kalau misalnya dia batu tapi bego, nah kita hajar terus bro. Nah justru ini bedanya nih. Lu kan suka debat. Suka debat. Lu tuh dari dulu tuh orangnya apa bahasanya kalau dari debat apa? Bukan, lebih legowo, idem. Bukan. Kalau bahasa diplomatis. Oh, diplomatis. Jadi gue tuh selalu jarang debat lah gue. Baru kenal lo baru gue jadi mencoba untuk lebih suka debat gitu ya. Dulu gue orangnya ya mungkin kalau nonton kenal gue tuh mencoba untuk yang paling se people pleasing banget lah. Oh, people pleaser banget lah. Oke. Gitu. Makanya satu karakter development terbesar gue adalah menjadi orang yang lebih keras ya. Makanya kayak gitu. Nah, tadi kan ngomongin mengenai optimisme. Menurut lo optimisme itu adalah living every day to the fullest lah. Yes. Ikhtiar maksimal setiap harinya. Lo yakin lo tuh mempersiapkan plan terbaik di hari itu buat lo? Nah, gue pernah ada di fase, dan mungkin teman-teman yang nonton juga pernah ada di fase bahwa gue tuh sebenarnya udah ngelakuin yang maksimal belum sih gitu. Gue tuh pernah di fase gue tuh capek banget kayak capek banget gitu. Di hidup gue capek banget dan result juga ternyata belum gimana-gimana. Sampai di fase tuh gue nggak bisa tidur nyenyak gitu karena gue mikir apa yang gue kurang kerjain apa nih gitu, selalu mikir malah jadi counter tidak positif produktif gitu ya. Iya, gue jadi kayak selalu mikir kayak gue belum ngerjain yang semaksimal mungkin gitu. Cuman gue capek banget gitu. Gimana menurut lo? Gini Pak, ini ya mungkin kalau orang bahasanya tuh faith gitu ya, faith. Atau sebelum faith gini lah, ngomongin masalah do the best itu. Best tiap orang tuh porsinya beda-beda bro. Karena kalau orang itu gue ibaratkan sebuah wadah gitu ya. Ini contoh aja nih yang kelihatan nggak sih di kamera. Nih Ibnu kan pakai iPad nih, gitu ya. Nih gue iPhone gitu ya. Kalau secara besar kan beda for sure gitu ya. Gampangnya gitu ya, pasti iPad nih secara kapasitas lebih gede lah dibanding si iPhone gitu ya. Kalau dari ukuran dan baterai lah gitu ya bahasanya. Ngomongin wadah nih gitu. Nah, kalau misalnya gue lisensi iPhone nih, ya wadah maksimal gue, base gue adalah segini, Pak. Ukurannya segini. Ya, nggak bisa di-compare sama yang di situ dong, karena dia udah gede wadahnya, gitu kan. Ya, kewajiban gue emang perlahan akan perbesar wadah ini, gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya lo bandingin lo, let's say, sama Timothy Ronald, gitu ya, beda, Pak. Dia sudah memperbesar wadahnya dari umur belasan tahun, karena emang udah kebangun gitu ya, culture environment-nya gitu ya, seperti itu. Dan mungkin kita baru benar-benar hidup kayak, gue hidup gitu ya. Itu umur 20-an, Pak, gitu ya. Sebelumnya kayak kita hidup ngalir-ngalir aja gitu ya.
Nah itu nggak bisa dibedain bro. Ibaratnya mah ya ada gap di situ. Cuman ya balik lagi jangan kita bandingin ke sana gitu ya. Yang ada stres gitu kan. Kok dia udah pakai McLaren, gue masih pakai Honda Beat gitu kan? Ya, jangan bro gitu ya. Beda gitu kan. So nggak masalah menurut gue. Intinya ya yang udah kalau lu udah ngerasa lu ngakuin maksimal di hari itu, lu udah sekeras mungkin, lu udah mengeluarkan semua ilmu lu gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nah ini udah masuk moving ke bagian faith. Kalau lu merasa sudah maksimal di hari itu, percayalah gitu ya, Allah pasti akan nyiapin plan yang terbaik juga gitu kan. Karena kewajiban kita kan sebagai manusia adalah berusaha gitu ya. Lu dalam sehari udah kerja 12 jam, lu belajar 2 jam gitu kan. Lu udah benchmark juga gitu ya. Gak masalah, itu prosesnya bro. Hari ke-1, hari kedua, ketiga, lu buat sebuah plan gagal gitu ya. Terlalu iterasi lagi gitu kan. Ntar improve lagi. Nggak usah jauh-jauh deh kayak konten yang kita buat gitu. Gue udah buat konten berapa bulan, kagak ada yang works bro. Cuma viral 1 di LinkedIn tuh juga gitu ya, bukan di media sosial, di LinkedIn gitu kan. Waktu itu gue ngebahas anak gaul sama anak tongkrongan mana yang lebih sukses gitu ya. Baik. Anak baik sama anak ini, tongkrongan ya. Nah itu viral gitu kan di LinkedIn. Yang lain gak ada yang viral. Nah cuman kan gue juga belajar gitu bro. Kalau misalnya gue mungkin satu berpikir kayak, wah gak ada gunanya gue buat konten nih gitu ya, gak ada gunanya gue mensuarakan kebaikan buat orang-orang gitu. Ya gue akan selesai aja gitu dan demo. Tapi enggak gitu, sampai hari ini gue tetap bersemangat bersama videografer kita nih sebelah sana, Nur Alam gitu ya. Buat iterasi terus gimana caranya nih supaya bisa suaranya terdengar gitu ya. Karena kita di konsep sampai kita ada hari ini gitu kan. Dan gak ada penyesalan sama sekali dalam hidup gue gitu. Karena gue ngerasa kemarin gue udah ngelakuin yang gue bisa kok. Gitu. Oke. Kebayang ya, jadi itulah faith kalau emang lu sebagai orang sama gue gitu ya, kebetulan kita satu server bro gitu ya. Ya faith kalau emang kita udah ngelakuin terbaik, pasti Allah akan ngasih yang baik juga kok gitu. Soalnya emang kita tadi ya, ada ikhtiarnya, ada belajarnya, ada benchmarknya. Kita kan udah ngerti lah cara buat sukses gimana gitu ya. Tinggal prosesnya aja gitu. Jangan sampai malah energi kita tuh habis gitu kan. Gara-gara pikiran dalam otak kita gitu ya, yang ada kita nggak punya energi buat execute ide-ide dan juga inovasi yang udah kita pikirin. Gitu. Nah itu alasannya sama pertanyaan kedua gue nih, yang mungkin bisa jadi perdebatan, tapi bukan di antara kita ya, tapi mungkin sama audiens nih. Berarti salah satu faktor terbesar orang bisa punya optimisme yang tinggi itu adalah living life to the fullest, which is berkaitan sama faith juga. Artinya gue bisa narik kesimpulan sebenarnya untuk menjadi orang yang optimis, selalu produktif, bisa dibilang semakin spiritual orang itu, dia akan semakin optimis dan semakin produktif gitu ya. Berarti poin gue adalah kepercayaan kepada Tuhan tuh sangat penting terhadap produktivitas atau kesuksesan menurut lo, San. That's it. Gue punya 2 mentor lah dalam hidup ini. Satu non-muslim, satu muslim. Oh iya, oke. Dan dua-duanya itu sangat-sangat punya spiritual yang sangat tinggi lah terhadap Tuhan masing-masing gitu ya. Ibadahnya kenceng gitu kan, ngomongin value keagamaannya sangat-sangat tegas gitu ya. Mana emang jadi beliefnya dia gitu kan. Dan selalu di setiap bahasanya dia selalu melibatkan Tuhan dalam prosesnya. Karena tadi bro, maksud gue ya kita kan orang beragama, sepinter-pinternya kita, sebagus-bagusnya kita ngebuat desain gitu ya. Lu pernah gak sih udah ngerasa gitu ya, wah hari ini gue akan memenangkan dunia gitu kan. Gue udah buat strategi A sampai Z gitu ya, udah riset lama gitu kan. Tapi seketika mood lu dibuat gak enak. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah banget. Ya, gue sih sering ya. Itu siapa bro yang bikin mood lu gak enak gitu ya? Kita kan semua hanya butiran debu bro di alam semesta ini gitu ya. Dengan misi ya, dari lahir tuh kita udah punya misi gitu ya. Dan ya udah gitu kan. Maksudnya faith ini sebuah hal yang real menurut gue. Kalau emang kita selalu percaya setiap langkah kita tuh akan diberkahi dan ada yang mandu. Makanya selalu optimis. Oke. Gitu. Yang penting kita lakuin yang terbaik aja versinya kita saat ini, hari ini. Kalau versi terbaik kita belum baik menurut orang, bodo amat. Ngapain pusing? Ya kita tinggal belajar gitu. Oh iya, gue udah ngelakuin yang terbaik, cuma menurut lu mungkin belum cukup baik. Ya udah, apa yang bisa gue improve? Gitu, belajar sini gitu kan. Sama kayak gue tuh ganti kritik gitu ya. Kritik gue gitu kan. Gue suka dikritik, cuma orang kayak sungkan kali kritik gue. Takut nggak ngerti gue juga. Kritik nggak apa-apa gitu kan. Gue tuh suka belajar gitu dari masukan orang gitu kan. Selama itu logik dan juga make sense menurut gue. Jadi gak masalah bro menurut gue. Buat kita sangat-sangat relate gitu ya. Buat kita sebagai manusia punya faith dalam menjalankan setiap aktivitas kita bro. I see. Berarti
Tuhan, bertuhan tuh penting banget lah ya. Penting banget, nomor 1 bro. Tapi kayak misalnya Elon Musk gitu atau Donald Trump gitu. Kata siapa mereka nggak bertuhan? Kata siapa mereka nggak punya faith? Kan nggak ada yang tahu bro di belakangnya apa. Iya sih. Kita nggak usah, who we are to judge man. Iya sih. Ya kan, ya ini banyak konspirasinya lah. Cuman gue kan nggak ngebahas, ini kan bukan tema konspirasi bro, bukan channel konspirasi. Tapi Iya. banyak bro konspirasinya gitu ya. Di arti nama Elon Musk itu apa kan, lu pernah dengar kali ya? Nggak tahu gue. Mantul ya. Itu jalur nasabnya dari mana tuh udah ada yang bahas gitu ya. Iya. Oh, itu gue nggak tahu kalau itu. Nanti mungkin bahas lain lah ya. Pasti ada bro, nggak mungkin ya. Oke. Kalau misalkan ya orang sukses cuman karena dirinya doang, menurut gue pasti ada batasnya lah. I see. Itu kalau lu faith karena Tuhan lu unlimited bro. Oke. Nah itu gue nggak bisa debat, soalnya gue setuju juga. Iya. Gitu, ya. Ada berdebat dong. Kalau nggak channelnya nggak viral nih, nggak seru. Karena nggak ada perdebatan di dalamnya. Sama Ya, debatannya sama audiensnya juga kan. Iya. Ayo debat. Beda banget ya. Nah sekarang kita Mungkin yang kaum apa namanya kaum nggak percaya Tuhan apa? Tiba-tiba Agnostik gitu ya. Sama ateis gitu ya. Ateis. Ateis ya. Kalau agnostik itu dia percaya Tuhan, cuma Tapi dia nggak milih. nggak mau beragama. Oke, yang para ateis gitu ya, kita berdebat gitu kan. Iya. Enggak, ateis ada Tuhan ya, San? Ilmu pengetahuan. Makanya dia ilmu pengetahuan, bro. Mentuankan ilmu pengetahuan ya. Iya, benar. Iya, oke. Gitu. Bener nggak orang-orang ateis? Iya. Oke, sekarang kita ngomongin keras nih. Nah, ini which is yang paling berbeda ya dari gue dulu sama sekarang ya, mungkin perlu dibahas gitu. Keras berarti tadi menurut definisi lo adalah orang yang berani menyuarakan, berani menyuarakan pendapat. Tapi nanti dikritik San gitu. Tapi kita kan kayak misalnya ini paling gampang gitu ya. Konten deh, kan konten juga tentang finance segala macem. Tapi gue belum kaya. Gue mau ngebahas mengenai productivity kontennya. Ya. Tapi gue masih ada malas-malasan setiap harinya gitu. Gimana cara kita menyuarakan sesuatu padahal kan gue juga nggak baik-baik banget loh gitu. Bahkan gue juga masih ada salahnya banget loh. Oke. Ini satu hal yang menarik gitu ya. Gue dengar dari mentor gue langsung, mana dia seorang ya penjuara kebaikan lah kalau bahasa gue gitu. Dia udah bilang kayak gini, kalau semua orang mikir menunggu sempurna dan bagus banget buat dia menyuarakan kebaikan, nggak akan ada orang yang pernah menyuarakan kebaikan. Karena semua orang pasti punya kekurangan, semua orang nggak selalu konsisten, semua orang pasti naik turun, iman juga naik turun gitu ya. Ya, in the end ya hal-hal negatif yang akan menang gitu kan. So, menurut gue tidak ada sebuah kewajiban atau kayak aturan yang harus kita ikuti kalau kita mau menyuarakan kebaikan tuh kita jadi orang yang paling baik, enggak sih menurut gue. Tapi kalau misalnya emang kita percaya itu bisa memberikan sebagai sebuah reminder juga buat kita gitu ya, menurut gue itu malah hal yang baik. Makanya kalau di khutbah Jumat kan khotibnya selalu bilang gitu, ini nggak cuma buat para jamaah gitu ya, cuma buat khotib juga reminder gitu ya. Sama, kita buat konten kayak gini juga bukan niat ngajarin gitu ya, tapi sharing tentang knowledge-nya kita, experience-nya kita, plus juga jadi reminder buat kita sendiri gitu kan, supaya lebih mengimplementasikan apa yang kita udah omongin gitu kan. Jadi menurut gue nggak ada salahnya sih kalau misalnya emang kita ngomongin finance cuma belum kaya, ngomongin productivity, cuman juga masih ada kekurangannya gitu ya. Ya itu akan jadi ya kebaikan amalnya kita ke depannya gitu kan. Masalah orang ngejudge menurut gua ya nggak usah terlalu pikirin sih. Kayak gue juga sekarang ngelihat konten viral gitu ya. Kadang tuh percaya nggak percaya ini orang atau bukan gitu kan. Paham nggak sih? Paham. Kayak ini udah too much bot gitu loh di media sosial. Tapi ya banyak orang juga yang masih ngeliatin dan mungkin silent reader juga gitu ya. Dia menurut gua gak usah terlalu terlalu peduli kata orang gitu ya. Apalagi kata netizen gitu kan. Maksudnya bukan kita anti kritik gitu ya. Cuman kita juga harus memfilter gitu ya. Tadi yang gue bilang, gue sangat menerima masukan tapi yang logik gitu ya. Dan emang dari sumber yang kredibel gitu. Nah itu yang akhirnya jadi referensi gitu kan. Makanya kan ada yang bilang gitu, pemerintah tuh kalau misalnya buat kebijakan harus dari studi riset gitu kan. Bukan dicek ombak. Nah, karena harus dari sebuah sumber yang valid bro gitu. Gak usah peduli apa kata orang yang yang nggak jelas lah gitulah cenderungannya. Nah, tapi nggak usah peduli kata orang, itu adalah suatu hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi buat dilakuin itu susah banget San. Karena dijudge itu sangat menyakitkan dan sangat menyebalkan gitu. Sakit memang. Bahkan nggak cuma untuk orang yang menerimanya, bahkan kalau baca kolom komentar gitu ya. Gue ngebaca buzzer-buzzer aja, gue aja juga kesal sendiri gitu. Oke, ini kurang nggak make sense banget sih gitu kan. Gimana caranya lu bisa nggak peduli sama
judge orang, karena gue termasuk orang yang bisa dibilang sangat peduli sama judgement orang beberapa waktu lalu, gitu, sampai akhirnya gue ya mengeraskan diri ya. Tapi itu satu hal yang selalu gue lawan setiap hari, San. Gue tuh orangnya sangat takut dijudge sebenarnya. Gue juga dulu orang yang cukup mendengarkan apa kata orang gitu ya, which is takut dijudge, takut dianggap jelek segala macam. Tapi kan akhirnya kita belajar bro, berkembang, cari referensi itu ya. Indian orang-orang yang make it gitu ya. Iya, kita ngomongin lah, bisa dibilang orang terbaik di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad SAW gitu ya. Dia ketika berdakwah saat itu di Mekah gitu di zaman jahiliyah, berapa orang yang ngejudge dia. Dari seorang Amin yang katanya paling terpercaya gitu ya, dijudge orang gila pak. Itu banyak loh yang ngejudge gitu kan. Dan dia tetap punya faith buat menjalankan misi dakwahnya dia gitu kan. Gila juga kita ngomongin di dunia ini gitu ya, yang saat ini gitu kan, orang-orang yang juga akhirnya ada di posisi tertentu yang sangat tinggi, pasti juga orang-orang yang suka ada yang enggak gitu ya. Indian pasti akan selalu ada dua kubu gitu ya, yang ngejudge dan yang nge-support tuh akan selalu ada gitu. Nah, tapi pragmatisnya gimana gitu kan, kalau emang kita mungkin belum sesiap itu gitu ya. Lu tau ini gak sih si, lupa namanya, influencer yang suka flexing tapi sebenarnya dia bukan orang kaya beneran, Crazy Rich. Yang dulu kripto itu ya? No. Yang anak orang kaya, professional son, I don't know. Oh, si Ben, I don't know. Bobby Saputra. Bobby Saputra. Ya. Nah, dia pernah diinterview dalam sebuah podcast, gue juga lupa gitu ya. Dia tuh nggak punya media sosial bro. Iya, nggak punya media sosial. Jadi dia tuh kalau misalnya mau ngupload katanya install dulu gitu kan, terus dia install lagi, dan dia nggak pernah baca kolom komentar gitu kan. Menurut gue itu cara yang pragmatis buat nggak terlalu dengerin banyak komentar gitu ya. Padahal menurut gue strategi Bobby itu bagus banget. Dia kan pakai bahasa Inggris ya. Dia sebenarnya udah memfilter supaya tidak ada orang-orang yang begitu yang komen gitu kan. Buzzer kocak lah ya. Iya, jadi udah memfilter di situ gitu ya. Sehingga kalau gue lihat komennya nggak ada yang terlalu ekstrim ya gitu. Cuman ya buat menjaga psikologisnya dia nggak mau baca aja. Dan menurut gue sah-sah aja sih. Gitu. Berarti basically ya it's a struggle juga, itu bukan suatu hal yang dia mah emang terlahir pede aman aja. Enggak bro, yang perlu dipahami adalah hal yang ini salah satu line dari anime ya, nama buku tuh dari Haikyuu gitu ya. Dia bilang gini, hal yang menyenangkan itu tidak harus gampang bro. Hal yang baik itu harus gampang intinya. Latihan main volley gitu ya, nih kayak saya buku tuh ya. Berat gak berat bro, dia kan top ace nasional gitu kan, pasti berat gitu ya. Tapi ya dia suka gitu kan, dan memang gak gampang, cuman dia tuh hal yang baik gitu ya. Malah dia lebih tidak suka kalau dia kalah gitu ya, bahasa ya sama gitu kan. Dalam akhirnya menerima kritik itu ya mungkin bukan hal yang enak gitu ya, cuman apakah itu hal yang jelek kan belum tentu juga gitu. Oke. Thank you. Nah itu tadi debat tuh, karena menurut gue yang paling gue berproses tuh di fase itu lah, dan sampai sekarang menurut gue kadang yang menghambat gue adalah gue takut akan feedback orang yang buruk gitu. Tapi setelah gue tadi kita ngebahas Rasul SAW juga, ya basically dia orang yang paling banyak dikritik waktu itu ya. Bener, dan akhirnya dia decide buat jalan sama orang yang spesi dulu sama dia, dan nggak masalah. Maksud lu kabur aja dulu, San? Anjay, kok kabur aja dulu sih anjir? Pakai nyambung. Hijrah. Oh hijrah. Enggak. Maksudnya gini, gue berdua orang yang nggak setuju dengan kabur aja dulu ya, ntar kita bahas yang lain. Gue tidak setuju dengan kabur aja dulu. Sebagai sebuah gerakan menurut gue bagus buat kriminal pemerintah, cuma sebagai individu gue nggak setuju. Oke, balik lagi. Itu debat tuh nanti kita tuh. Kita debat ya, di next session. Tapi gini, Rasul pun juga akhirnya ketika dakwah gitu ya, dia kan berangkat dari orang-orang yang akhirnya mau dengerin dia dulu. Spesi gitu ya. Karena capek bro, jalan sama orang yang nggak spesi itu capek banget gitu kan. Ya baik lagi, dia kan best idea wins, Indian result. Iya nggak sih? Dan terbukti kan dengan value-nya Rasul saat itu gitu ya, Islam hampir di masa khalifahnya siapa ya, gue lupa, Umar ya, ekspansi gila-gila kan. Umar. Itu hampir menguasai setengah dunia bro. Gitu kan? Berarti kan terbukti best idea wins gitu kan. Betul. Itu yang bahlul itu kan, yang temennya Abu Lahab gitu kan. Itu Abu Lahab yang masuk bahlul yang bilang kayak wah ini sesat nih gitu-gitu. Ya terbukti dia salah bro. Teman kan awalnya nggak setuju gitu ya. Awalnya dia ngerasa masih benar, ya udah best idea wins, kita mulai dengan visi aja dulu, karena capek baru kalau misalnya kita jalan sama yang nggak visi. Bukan berarti yang nggak visi itu kita nggak dengerin gitu ya, kita tadi anti-kritik nggak, kita dengerin gitu ya, cuma kita lihat nih make sense nggak gitu kan. Kalau emang nggak make sense terus bikin kontraproduktif, ya nggak usah dengerin lah, parkirin dulu aja. Oke.
Logic ya. Kalau kata almarhum Pak Arif, logic dan sensing ya. Sense dan logic gitu ya, karena ini di podcastnya Ustadz Felix sama si Raymond Chin gitu ya. Emang beragama itu harus orang pinter bro, pakai logic, pakai sensing. Kalau pakai emotion susah bro. Susah. Jadinya ya itu banyak. Oke, kita ngomongin mengenai keras kan berarti menyuarakan suatu pendapatnya, which is tadi menurut lu dan almarhum mentor gitu ya, kalau misalnya nunggu sampai baik banget, maka nggak akan ada yang menyuarakan pendapatnya. Nggak ada. Nah, kalau gitu berarti standarnya orang boleh atau layak atau boleh menyuarakan sesuatu tuh standarnya apa? Seminimalnya gitu, biar nggak asbun lah, asal bunyi gitu. Standarnya apa yang membuat orang tuh harus menyuarakan kan? Tahu sih lu video kocak tuh nggak sih kata bapak gitu, lagi mau demo gitu terus kayak pokoknya kita harus terus dia lupa ngomong apa tuh maksudnya. Nggak tahu. Nanti. Jadi ini kita tunjukin ya sebenarnya itu kocak kan. Jadi dia kayak mau demo gitu, terus dia kayak teriak gitu kan, pokoknya saya terus dia nggak tahu ngomong apa, nanti teriak dulu aja gitu. Kocak aja tuh ngakak. Apa guys standar menurut lo? Nggak ada sih menurut gue. Nggak ada yang bisa men-standardize sebuah nilai kebaikan gitu ya. Susah sih menurut gue. Oh berarti selama yang disampaikan baik, sampaikan aja gitu? Selama yang disampaikan menurut dia baik, sampaikan aja. Karena gue yakin orang akan berproses juga kok. Oh, oke. I mean gini, gue ngomong kayak gini, ada orang yang setuju gak? Ada. Ada nggak mungkin profesor ahli leadership sertifikasinya C-nya banyak gitu kan di belakangnya terus bilang wah ini orang salah nih bagian ini. Ada aja pasti bro kalau misalnya mungkin dia mendengar omongan gue gitu ya. Cuman ya udah. I see. Ya someday gue juga mungkin akan belajar dari dia kalau emang dia lebih benar dan lebih baik gitu ya, dan impact-nya lebih real secara nyata gitu kan di lapangan. Oke. Gak ada sebuah standar sih gitu kan. Oke. Malah orang yang terlalu menstandarisasi itu yang akhirnya nggak kemana-mana bro, karena terlalu mau sukses tuh kasarnya terlalu banyak syarat gitu. Iya. Aneh ya, mau sukses cuman syaratnya banyak banget. Tapi lu mau sukses men, lu mau ngasih impact, lu mau jadi sesuatu gitu kan. Lu pengen ada sebuah kebaikan yang gelombang kebaikan yang lu ciptakan gitu, tapi lu memberikan banyak syarat, buat itu menurut gue tidak make sense. Oke. Berarti selama yang dirasa itu baik, sampaikan aja lah ya. Sampaikan aja bro. Oke. Nah, tapi gue introvert San. Gue nggak bisa menyuarakan sesuatu gitu. Gue orangnya diam introvert gitu. Gimana tuh buat orang-orang introvert? Berarti dia nggak bisa dong menerapkan positif keras, cuma positif aja gitu. Oke. Gue nggak tahu ya, karena gue juga bukan ahli psikologi, lu anak psikologi by the way. Gue juga bukan psikolog gitu ya. Jadi gue cuma baca dari buku-buku populer aja dan artikel-artikel yang gue tahu gitu kan. Sebenarnya nggak ada terlalu hubungan antara introvert itu bisa ngomong, jago ngomong, bisa public speaking atau enggak gitu. Itu nggak terlalu ada hubungan ke sana. Ada cuma mungkin nggak banyak gitu bro. Karena buktinya apa? Almarhum Pak Arif ya, mentor gue, dia itu introvert pak. Iya. Introvert dia. Dia kagak suka bergaul, bro. Jadi kalau recharge energi maunya di kamar sendirian gitu kan. Betul. Tapi kan lo tahu kerjaannya trainer, betul. kritikus pemerintah, gitu kan. Kreator juga, mantap. Konten kreator juga, gitu ya kayak ya introvert gitu ya. Dan gue rasa dengan ada media sosial sekarang gitu ya, kita ngebuat konten depan kamera juga itu kan sebenarnya kita sendirian juga bro di kamar gitu ya. Maksudnya mungkin kalau ada yang mendefinisikan introvert dia adalah sendirian gitu ya, kerjanya itu juga sendirian bisa gitu kan. Nggak harus kayak social butterfly ketemu banyak orang gitu ya. Jadi bersuara ini menurut gue tidak ada hubungan yang signifikan gitu ya, introvert atau extrovert gitu. Nggak suka ngomong, bisa nulis. Lu tau kan vokatif gitu ya, kayak cuman kayak tulisan beberapa hitam putih gitu, itu kan jadi kiblatnya Gen Z dalam mencerna informasi zaman sekarang gitu ya. Jadi bisa juga buat media seperti itu kalau ngomongin bersuara gitu kan. Iya banyak lah sekarang, udah nggak relevan menurut gue ngomongin extrovert introvert zaman sekarang. Oke, berarti kecuali lu bisnis MLM gitu ya, yang lu perlu ketemu networking orang segala macam, yaitu mungkin signifikan tuh harus antara extrovert ya. Nggak harus tapi signifikan gitu ya. Introvert tuh harus yang benar-benar berjuang banget gitu kan. I see. Buat lu networking ke orang-orang gitu. San, tapi zodiak gue tuh Scorpio ya. Dan Scorpio itu tuh sukanya ya santai-santai chill aja San. Gimana tuh maksud gue kayak udah gitu selain Scorpio golongan darah gue
Tapi gue lebih kayak Gue nggak percaya gitu sosialis lagi anjir. Gimana lo? Gimana? Ini disclaimer buat orang-orang yang percaya itu ya. Gue nggak percaya dan maksud gue hak gue juga buat tidak percaya gitu ya. Masalah zodiak, masalah apa sih sio gitu ya. Gue ngandara ya gue nggak percaya, mungkin ada riset secara ilmiah, cuma gue sendiri belum mempelajari ya, nggak mempelajari juga gitu, sehingga gue bilang gue nggak percaya karena gue pribadi Capricorn. Gue pernah baca tuh katanya Capricorn tuh orangnya individualis dan kerja sendiri gitu kan. Menyendirilah, dia kan kayak kambing gunung gitu kan, menyendiri gitu ya. Dan sekarang kerjaan gue ngomong, ketemu orang, jualan gitu kan, bikin konten, itu sosial energinya tinggi banget gitu ya. Ya balik lagi menurut gue, when the way is clear, the how is easy lah gitu ya. Maksud gue kita nggak bisa, lu mau sukses gimana bro? Kalau misalnya ketika lu sukses memberikan banyak syarat, salah satunya adalah zodiak lu gitu kan. Gue nggak bisa nih begini karena gue begini, karena zodiak gue gini. Ya lu nambah syarat-syarat aja. Udah banyak skill yang lu belum bisa gitu kan, lu tambah syarat lagi, gimana mau sukses? Betul. Itu sih, logik aja. Iya, betul. Ya, itu gue juga pribadi nggak percaya ya. Cuman ternyata banyak di generasi gue yang percaya sama hal itu, sangat percaya bahkan. Gitu yang menurut gue obat. Tobat ya guys. Gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya introvert dan extrovert aja nggak bisa nge-divine kita bisa menyuarakan pendapat atau enggak, apalagi zodiak ramalan bintang itu sih menurut gue. Ya udah makin bagaimana namanya tuh? Apa mendiskreditkan kerjaan lain ya, cuman ya kayak gue sendiri nggak percaya tarot lah apa segala macam. Ya kalau ada silahkan aja gitu ya mereka. Ya cuman kalau gue pribadi nggak percaya. Yes. Oke, kita kan ada segmen kedua nih, Dream Team. Jadi kita akan membuat line ups dari satu tim yang akan mencapai goals tertentu. Nah, gue akan nge-divine kondisinya dulu dan role apa yang akan kita pilih dalam Dream Team kita ya. Jadi konteksnya adalah sekarang kan lagi huru-hara ya tentang salah satu perusahaan BUMN oil and gas di Indonesia yang banyak pejabat-pejabat bahkan dirut-dirutnya itu ditahan segala macam, bahkan udah mulai melibatkan mantan komutnya juga nih. Itu udah mulai diseret-seret juga tuh. Jadi lagi kacau nih organisasinya nih. Karena banyak korupsi yang entah dari kapan mulainya, kerugiannya banyak banget. Nah, so kita faktanya apa? Apa tuh? Profit seluruh BUMN digabungin itu di bawah 200 triliun bro per tahun. Gila. Dan korupsinya 1.000 triliun. Gila. Ya, gimana masuk BUMN di bawah 200 triliun, korupsinya 1.000 triliun. Wadidaw ya tuh. Oke, so misi kita masing-masing nanti akan ngebikin dream team orang yang akan memimpin perusahaan oil and gas ini supaya bisa menuju ke arah yang baik dan benar ya. Jadi levelnya ada berapa nih? Sebelum kita ngomongin profit kan pasti itu adalah manifestasi dari kesehatan dari organisasinya. Jadi goalsnya adalah untuk menjaga organisasinya itu sehat, bebas dari korupsi, supaya bisa mengarah kepada profits nih. Nah, kita akan bikin role itu ada CEO eksekutif, CPO Product Officer, COO Operational Officer, CMO Marketing, sama CFO Finance. Nah, cuma kita akan memilih dream teamnya itu berdasarkan karakter anime nih. Anime apa nih? Banyak banget animenya. Bebas, terserah lu anime apapun. Jadi ini harus anime ya, artinya harus 2 dimensi lah. Gak boleh kita pop culture-nya yang berbasis animasi lah hari ini. Iya. Lalu akan milih 5. Banyak banget, gila. Gue gak kebayang. Gue akan milih 6. Gue akan milih 5 masing-masing. Tapi itu gantian ya. Gak boleh sama. Yes. Iya, gantian ya. Gak boleh sama berarti. Gak boleh sama. Kita start dari dulu deh. CEO. Ini mau ini apa? CEO. Sebut dulu lah. Boleh. Tuh. Nah, coba dulu ya. Oke. Ini kayak Starikes Pertamina ya. Yang lagi fraud nih. Lagi viral. CEO. Gue akan milih Pak Kades Naruto. Kenapa? Karena di tengah krisis gitu ya, kita perlu orang-orang yang bisa ceramah no jutsu, menginspirasi orang-orang. Boleh bro, tulis Naruto bro. Berarti mau ceramah yang menginspirasi ya? Iya, menginspirasi. CEO kan harus bisa menginspirasi bro, ya nggak? Berarti nggak bisa tuh dasmu gitu. Maksudnya ya pokoknya harus menginspirasi lah ya. Menginspirasi bro, memimpin bro. Dan dia memang jurus terjagonya bukan kakek Bunshin mengarahkan, tapi ceramah no jutsu. Lanjut siapa? Dari gue, nih gue izin ya, gue pengen ambil dari Attack on Titan, boleh nggak? Boleh. Attack on Titan. Boleh. Erwin Smith. Erwin Smith, karena dia menurut gue yang paling penting dari Erwin tuh
dia sangat goal driven banget. Dia kan punya impiannya dia ya, dan dia mau ngelakuin apapun basically selama itu untuk kebaikan umat dan mencapai impiannya untuk mencapai goal tersebut gitu. Jadi yang gue suka ya dia lumayan keras juga nih, karena dia berani berkorban demi ya kemajuan dari kemanusiaan. Nah menurut gue kalau suruh mimpin Pertamina ngasih inspirasi ya. ngasih inspirasi Iya, juga. cuman setahu gue tuh dia bunuh diri tuh mas, apa? Lawan. Iya, Bisa itu. karena itu kan demi kebaikan manusia juga kan. Baik. Oke, sekarang gue si product officer, gue memilih Orochimaru. Unik juga ya. Oke, Orochimaru. Orochimaru. Kenapa Orochimaru? Produk ini kan identik dengan zat-zat kimia gitu ya. Iya. Nah ini perlu ahli yang sangat-sangat pintar gitu kan. Dan Orochimaru adalah ilmuwan paling pintar di Naruto bro. Jadi produk-produknya ronnya pasti berkualitas bro. Anti oplosan. Gitu bro. Lanjut. Gue Hokage pertama namanya siapa Hokage pertama? Hashirama Senju bro. Gue CPO gue adalah Hashirama Senju. Aduh, kenapa nih Senju nih? Karena dia kan jutsu terkuatnya kan kayu kan. Kayu. Jadi imajinasinya tuh tinggi dan istilahnya kan kalau misalnya lu mau bikin produk selain memang harus iterasi-iterasi tuh planningnya tuh harus mantep lah. Jadi menurut gue backgroundnya tukang kayu lagi. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke COO, Operational Officer. Oke, gua akan pilih Shikamaru dari Naruto. Nah, dia strategis banget sih memang sih. Oh, dia Juga tuh- pilihan gue juga sih sebenarnya. Dia tuh orang yang paling pintar di Naruto gitu ya, paling cerdas, dan dia tuh males gitu ya. Jadi dalam proses operation Oh, itu oke. perlu orang yang males supaya efisien bro operationnya gitu kan. Oke. Jenius tapi males gitu ya. Jadi Shikamaru paling cocok nih sehingga Pertamina lebih seamless bro. Oke. Nggak banyak birokrasi. Menarik. Iya. Aduh, bener lagi. Next kalah lu sama gua. Damn, dia lagi juga baru. Oke, nah tapi COO gue juga nggak kalah mantap sih menurut gue. Apa tuh? COO gue adalah, ada dua sih pilihannya. Cuman gue akan milih Sanji. Kok Sanji? Kenapa Sanji? Karena dia backgroundnya chef. Dia backgroundnya itu adalah chef ya, dan chef itu dia harus sangat-sangat bekerja dalam SOP. Chef itu seorang yang sangat keras terhadap SOP. Lo kalau nonton Hell's Kitchen, kalau acara-acara masak itu, koki itu adalah orang-orang yang sangat harus berkaitan sama SOP dan operationals. Itu butuh orang-orang yang seperti itu. Dan tambahannya Sanji, dia keras sama laki-laki, dan mungkin banyak orang opsi laki-laki ya. Tapi kalau perempuan treatmentnya lebih bagus gitu. Oh, Mungkin oke, gitu. baik. Gitu. Oke. Itu Sanji. Nah, gue yakin gue akan menang di CMO-nya. Nanti cuman lo dulu CMO-nya. Oke. Jadi, gue akan memilih CMO-nya gue adalah Bulma dari Dragon Ball. Siapa? Bulma itu istrinya Vegeta, bro. Wah, dia adalah pebisnis terkaya di universe Dragon Ball gitu kan. Dia bisa jualan, bisa buat produk, cewek juga cakep gitu kan, cocok jadi icon gitu ya. Dan ya udah no debat. Marketing paling jago satu universe. Bulma ya. Oke. Nah, ini menarik ya. CMO gue juga ada dua nih pilihannya. Siapa sih musuh utama Naruto? Sasuke anjing. Bukan. Pain. Bukan. Yang Kuchiyose. Yang jahat banget lah pokoknya. Yang dari Uchiha. Oh, Madara. Obito. Madara. Oke. Nah, tapi kayak Madara atau Obito ya? Atau Nami ya? Oke, CMO gue udah gue tetapin, yaitu adalah Obito. Naruto ya. Obito. Karena alasannya adalah dia bisa banyak menciptakan sales force yang banyak. Bisa menciptakan sales force yang banyak dengan modal yang gak begitu besar. Saya effortnya bisa sales force-nya banyak, dan sales force-nya itu sangat militan semua gitu, sesuai dengan perintah-perintah. Menarik. Gitu. Jadi canvassing, nyari traffic, nggak perlu dimotivasi gimana dia udah semangat tuh si. Boleh. Comeback nih. Si Obito ini. Benernya menarik. Gitu. Oke, terakhir CFO. CFO gua milih Nico Robin. Anjir, gue mau pilih itu juga. Damn, gue mau pilih itu juga. Kenapa? Karena Nico Robin adalah background-nya arkeolog.
Dia tuh suka baca, ngerti pembukuan, perpustakaan, which is finance ini butuh pembukuan gitu kan, ya proyeksi-proyeksi, data-data segala macam. Robin udah nomor 1 lah. Oke. Anjir, gue lo ngambil tuh gue jadi harus mikir dulu. Gue jadi harus mikir dulu nih. Oke, gue tahu. CFO gue itu adalah Sunadi. Kan dia sering judi anjir. Gak jadi deh. udah, gak bisa, udah, dia sering judi, dia dikorupsi. Gue lupa dia sering judi. Sering judol. Tapi kenapa gue tadinya kepikir Sunadi? Intinya gue perlu satu sosok wanita yang punya otoritas juga di organisasi ini gitu. Jadi kan istilahnya kan Sanji kan CEO nih, biasanya yang paling butuh duit kan CEO. Nah dia ketika ketemu sama Sunadi nih, jadi agak lebih segan gitu. Jadi dia lebih bisa punya otoritas terhadap pengelolaan keuangannya meskipun dia sering judi ya. Itu mungkin makanya ada Nih pertama jilid 2 nanti. Nah tapi itu makanya pentingnya ada si Erwin karena dan Hashirama ya mungkin ya. Dia ada kaitan darah nggak sih Hashirama? Ada. Nah itu jadi bisa menetralisir lah supaya. Wah nepotisme nih nggak bagus nih nepotisme. Nah tapi kan iya juga sih. Anjing. Iya juga. Nah, oke. Sekarang kita akan tanya ChatGPT siapa yang menang dari 2 line up ini. Oke. Jadi gua recap ya. Sandi CEO ini adalah Pertamina, line up Pertamina. Ini tim Ibnu sama tim Sandi ya. Sandi mau lo sebutin sendiri atau gua aja? Gua boleh deh. CEO gue adalah Naruto, CPO-nya adalah Orochimaru, CEO-nya Shikamaru, CMO-nya adalah Bulma, CFO-nya adalah Nico Robin. Oke, kalau dari gue nih, CEO-nya adalah Erwin Smith, CPO-nya adalah Hashirama, CEO-nya adalah Sanji, CMO-nya adalah Obito, dan CFO-nya adalah Tukang judi. Nepo Baby yaitu Sunadi. Siapa yang menurut teman-teman lebih kuat nih untuk memimpin Pertamina? Jawabannya, tapi kalau menurut ChatGPT ini adalah jawabannya. Tim 2. Coba lihat dulu. Jangka panjang dan stabilitas tim dulu lebih baik karena Erwin berarti gila nggak nyari CEO yang tepat tuh benci ya gitu. Oke. Dan setelah kita lihat gitu ya, Ternyata menurut ChatGPT yang menang adalah tim saya. Ibnu. Waduh, aneh GPT-nya nih ya. Gimana? Dia kurang referensi dia. Kurang lebih mungkin ya. Tapi gimana? Teman-teman setuju nggak tim Ibnu atau tim Sandi yang menang? Langsung taruh di kolom komentar aja. Gitu aja Bu, Gensan diskusi kita hari ini. Siap. Sangat fruitful dan sangat daging sekali hari ini. Oke, apalagi yang akan gue dan mentor gue diskusikan dan debatkan di diskusi selanjutnya. Tonton terus Positif Keras hanya di channelnya People Shift. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.